Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahul hayataini qawlan wa dustura walil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqul haq wa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa mu'allimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kashfal hummah wa jada filai haqq jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya di Masjid Mujahidin yang saya cintai, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan pengajian barangkali sekitar 30 sampai maksimal 40 menit. Andai kata ada forum tanya jawab, mungkin bisa, ya mungkin 2 pertanyaan kalau diperlukan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah prinsip bahwa sebuah negara dan sebuah bangsa itu maju mundurnya atau baik buruknya, kemudian sukses gagalnya, memang kalau ditilik dari ilmu kepemimpinan, memang ya pemimpin puncak itu ya yang menentukan nasib bangsa bersangkutan. Ya. Kalau di level kelurahan, maka Pak Lurah atau Bu Lurah itu ya yang bisa menjaga keamanan, yang bisa menjaga katakanlah keguyuban atau paguyuban, tapi juga bagaimana membagi katakanlah di sebuah desa air supaya relatif adil buat para petani. Kemudian kesempatan mendapatkan pupuk dan lain-lain tergantung Pak Lurahnya ya, dan Pak Carik sebagai wakilnya. Ya. Nah, kalau naik ke kecamatan ya Pak Camat, Bu Camat, ya. Kabupaten Pak Bupati, Ibu Bupati, tingkat kota Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota, tingkat gubernur ya Pak atau Bu Gubernur, dan tingkat nasional tentu presiden dan wakil presiden. Ya. Tapi memang dalam undang-undang dasar kita itu wakil presiden itu memang tidak punya kekuasaan seperti presiden. Ya. Jadi hanya diberikan tugas-tugas seringkali untuk sesuatu yang sifatnya itu ya sangat tidak formal, ya. Mengunting pita Jakarta Fair atau ya menemui rakyat untuk berbincang-bincang mengenai satu dua lain hal, tetapi yang paling penting memang presidennya itu. Ya. Di sini nggak ada gambar ya, nggak boleh. Masjid itu harus kalau di kantor boleh lah ya, kalau di masjid tidak boleh ada gambar presiden dan wakil presiden. Ya. Berlebihan ya. Sekarang besok Pak Anies pun juga jangan dipasang gambarnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dalam konstitusi itu ya, yang namanya pres dan wapres itu memang hanya dipilih untuk sekali jabatan saja. Ya.
bisa dipilih kembali, tapi satu jabatan saja. Jadi pasal 7 itu berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau ada presiden kok ingin dipilih lagi periode ketiga, namanya Presiden Loyo Sunto atau Sunto Loyo. Jadi itu enggak jelas sama sekali. Itu berarti menantang, menginjak-injak dan menghina konstitusi Undang-Undang Dasar, padahal Undang-Undang Dasar itu adalah dasarnya undang-undang. Kalau presiden siapapun juga itu berani mengotak-atik Undang-Undang Dasar, tentu itu akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, jadi saya melihat dari zaman ke zaman yang namanya pemimpin zalim itu sooner or later, cepat atau lambat itu mesti hancur, mesti jatuh, mesti laknatullah alaih. Ini sebuah sejarah pada zaman imperium, pada zaman kekhilafahan, pada zaman monarki, dan juga termasuk zaman-zaman republik, di mana kalau ada sebuah demokrasi, pemimpinnya itu menjadi autokrat, menjadi despot, menjadi tiran, enggak menghargai undang-undang dasarnya, bahkan melihat rakyat cuma seperti domba-domba yang bisa dikibulin dan lain-lain, maka insya Allah presiden semacam itu akan jatuh dengan kehendak Allah yang maha besar. Jadi kita hafal Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Sang Maha Penggenggam kekuasaan sejati. Engkau berikan sedikit sesudah kekuasaan dunia ini yang cuma kecil saja kepada Engkau kehendaki, tapi Engkau cabut kuasa itu kapan saja sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau muliakan hamba-Mu tertentu sesuai dengan kehendak-Mu, tapi juga Engkau hinakan, Engkau nistakan sesuai kehendak-Mu, karena Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah rupa-rupanya kita punya presiden ini namanya Pak Joko Widodo, itu sekarang baru keluar aslinya itu. Dulu kita seperti terkecoh, kalau saya tidak, insya Allah saya tidak. Bahkan dulu Gubernur Sutioso itu pernah ketemu saya ketika Pak Joko ini jadi gubernur, Ahok wakilnya di DKI. Itu Pak Sutioso mengatakan, Mas Amin, Anda ini profesor satu-satunya yang sepertinya kok nggak percaya tuh sama Jokowi. Gitu loh. Padahal banyak profesor ahli tata negara dan lain berbagai kampus, itu kan dia, mengapa Anda kok terus saja memberikan kritik gitu. Saya mengatakan, ya Pak Sutioso, saya dididik oleh agama saya, kalau kita melihat sesuatu yang kira-kira akan jadi bahaya, sebaiknya diungkap dan dikatakan seperti apa adanya. Nah jebulnya saya yang benar, alhamdulillah ya. Jebulnya itu ternyata ya saya yang benar. Sekarang ini luar biasa. Ini Allah sepertinya ya sudah
campur tangan. Ya. Kalau Allah sudah intervensi, apa ada yang bisa mengalahkan plot atau kehendak Allah itu? Ya. Jadi ini kita punya teman, Saudara Joko Widodo ini, ya, orang Solo seperti saya, ya, itu memang tadinya presiden yang dianggap dekat dengan rakyat, ya, masuk got, kemudian dipuji-puji, wah ada gubernur presiden kok masuk got, ya, dan ke pasar menggendong bayi, orang tua dirangkul-rangkul, dan bakul-bakul ditanya dan lain-lain, sepertinya merakyat betul. Ya. Tapi ini saya buka saja, ya, saya tulis dalam buku saya itu Jokowi mundur atau seterus, ya. Tapi mundurnya itu pakai tulisan merah mundur, jadi harus mundur. Ya. Atau kalau mau terus itu jangan kalau mau dipilih yang kedua dulu, ya, jangan kemudian mengumbar kekuasaan, mengumbar ketakaburan, ya, karena nanti pasti, ya, bukan saya, ya, tapi Quran mengatakan yang dolim itu sooner or later, cepat atau lambat ini memang pasti akan jatuh. Ya. Nah, yang sekarang membuat geger politik nasional adalah, ya, kebanyakan pendukungnya yang tadinya itu sudah seperti menutup hatinya, sudah mengunci pikirannya karena pimpinan ini yang namanya Pak Joko Widodo itu wali kota Solo, belum selesai 2 periode langsung jadi gubernur, belum selesai 1 periode sudah langsung jadi presiden. Gitu. Ini dianggap ini orang hebat. Menurut saya itu tidak hebat sama sekali, ya. Karena dia menerjang aturan main, ya, sehingga saya mengatakan, ya, dengan firasat orang mukmin, ya, orang mukmin seperti saya kan biasa, jadi firasat enteng-entengan, ya, tidak serius lah, ya, tapi artinya adalah bahwa Joko Widodo ini kalau terus saja membanggakan segala macam langkahnya itu ya kalau saya yakin akan terjungkal sebelum waktunya. Ya. Nah sekarang perhatikan, ya, mengapa yang dulunya itu pada mendukung secara 100%, ya, tapi ketika saudara kita ini Joko Widodo, ya, itu menggunakan kekuasaannya, ya, kalau 3 periode tidak bisa, tapi kalau anak saya, ya, yang jadi wali kota baru 2 tahun itu bisa nyawapres, ya, kemudian berhasil, ya, kan kemudian ini cawapres boneka, ya. Ini masih anak ingusan sesungguhnya, ya, belum 35 tahun, ya, apalagi 40 masih jauh, ya. Tapi kemudian oleh bapaknya itu dengan memaksa adik iparnya namanya Anwar Usman, ya, kemudian mengotak-atik keputusan, ya, saya nggak peduli nomor berapa, ya, yang jelas adalah bahwa Anwar Usman ini melanggar secara berat, ya, aturan etika secara pelanggaran yang cukup berat. Mestinya kalau orang punya perasaan malu, ya, itu mendapatkan ketukan palu melanggar etika berat, itu otomatis harus mengundurkan diri, keluar dan tidak berminat lagi, ya. Kemudian dengan istrinya bisa hidup semau-maunya, ya, tapi nggak boleh lagi mencampuri urusan Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi ini malah pidato 21 menit, ya, membela diri dengan segala macam, ya. Dia mengatakan saya hanya takut kepada Allah, padahal takutnya kan kepada kakak iparnya, ya. Itu ya, jadi orang mun itu memang enteng itu, ya, membawa nama Allah, ya, tapi kemudian sesungguhnya yang takut bukan pada Allah, takut pada sama manusia, ya itu yang namanya tadi itu kakak iparnya itu, ya.
Nah jadi ini saya melihat ya, bahwa yang dulu seolah-olah itu membutakan mata hati dan mata pikirannya, melihat ada wali kota Solo yang jadi gubernur belum selesai kemudian nyapres dan menang, itu ini pertanda memang sosok hamba Allah yang luar binasa ya. Kemudian ini bisa kita tumpahkan kepercayaan kita, ini adalah Ratu Adil yang dikirim dari langit ya, membebaskan kita dari belenggu kemiskinan, belenggu pengangguran, belenggu keterbelakangan, menuju Indonesia yang akan betul-betul menjadi, katakanlah mereka memimpikan menjadi pemain global kira-kira nomor 5 di muka bumi. Nah bagi orang tahu masalah itu tertawa terkekeh-kekeh ya. Wong itu apa ya? Wong memberi kesejahteraan kepada rakyat saja tidak bisa, tiba-tiba bicara Indonesia emas tahun 2040 ya, kita main global, kita akan menentukan masa depan umat manusia. Ini memang pernyataan yang tidak berdasarkan orang yang waras pikirannya ya. Saya tahu ini direkam, akan sampai ke Intel, sampai Kapolri. Saya mengatakan ini sudah tidak waras pikirannya ya. Bahkan saya mengatakan 3 tahun yang lalu seharusnya Jokowi itu diperiksa oleh psikiater. Ini saya ulangi lagi ya. Karena dia menurut saya itu kejangkitan penyakit yang namanya itu megalomaniac ya. Jadi eksesif ya, keakuannya itu besar sekali, ananianya besar sekali ya. Narsisistik megalomaniac ya. Artinya dia merasa paling benar, paling hebat, paling jagat kalau dalam cerita wayang itu ya. Seolah-olah akulah yang paling tahu, akulah yang paling hebat dan segala macam bragging atau omongan-omongan yang nggak masuk akal itu ya. Kemudian megalomaniac itu dihantui, disekam dengan kebesaran palsu. Jadi sayalah yang memang ya mega itu, skala mega itu artinya sangat besar ya. Maniak itu ya tadi itu maniak itu memburu ketenaran, memburu kekuasaan dan sebagainya. Nah karena itu saya akan menunjukkan bagaimana orang-orang di muka bumi ini yang mirip-mirip Pak Joko itu memang alhamdulillah akhirnya runtuh, terjungkal dan dikutuk oleh sejarah. Tadi sembari kami makan makan malam ya, kebetulan saya berpuasa jadi buka ya. Itu Pak Taslim ya, itu mengatakan Indonesia ini bisa mengalami nasib Yugoslavia dan Uni Soviet. Dan saya bilang, Pak Taslim, Anda ini mencuri tema saya menyampaikan itu gitu. Kok Anda sudah mendahului saya gitu ya. Berarti gelombang beliau dengan saya sama ya. Orang mukmin itu memang arwah ruhnya itu memang saling bicara ya, dan ketemu di alam roh itu sesungguhnya ketemu ya, dan dalam kenyataan yang konkret pun jadi cocok pikirannya itu ya satu frekuensi, gelombang dan frekuensi ya. Nah jadi sekarang saya mau cerita sedikit ya mengenai Uni Soviet ya.
Saya ini satu-satunya tokoh politik Indonesia yang pernah berpidato di dalam parlemen Soviet. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya bertanya kepada ketua fraksi, saya lupa fraksi apa. Ya. Saya mengatakan, Sir, why did you invite me to give a speech in this respectful Duma? Mengapa Anda kok manggil saya untuk berpidato di DPR yang terhormat ini? Yang mengatakan, Mr. Rais, because we are in the same boat, kita satu perahu. Because I know you are anti-America, anti-United States. Karena Anda anti-Amerika, saya panggil ke sini. Saya mengatakan walaupun saya anti-Amerika, tidak sama sekali saya lantas pro-Soviet. Karena saya orang Islam, itu punya pendirian sendiri, la syarqiyah, wala gharbiyah, walakin di tengah-tengah. Ya. Jadi kita bukan berpihak ke Soviet atau Cina, tapi juga tidak ke Amerika atau Inggris. Kita ini punya pendirian, ya kiblat sholat adalah Makkah Al-Mukarramah, kiblat politik kita ya Indonesia. Ya. Nah, lihat, Uni Soviet itu didirikan tahun 1922. Negara bagiannya ada 15, namanya Soviet Socialist Republic. Republik Sosialis Soviet ada 15, namanya Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 1991 Uni Soviet itu bubar. Soviet itu negara superpower, ya. Superpower itu yang adidaya, ya. Di barat namanya Amerika, di timur namanya Uni Soviet. Ya. Kemudian waktu Uni Soviet gedodoran, ada tokoh namanya Mikhail Gorbachev, Perdana Menteri dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet. Ya. Nah, Pak Gorbachev ini bahkan lebih terkenal di Amerika dibandingkan dengan Ronald Reagan, saking hebatnya itu. Nah, Pak Gorbachev itu mengibarkan 3 semboyan, glasnost, perestroika, demokratisasi, keterbukaan, rekonstruksi ekonomi, dan demokratisasi. Tetapi kata para ahli, itu sejarah tidak tahan melihat kehancuran Uni Soviet, kok nggak hancur-hancur, maka seolah-olah tangannya Gorbachev diambil alih oleh sejarah. Sejarah menulis bahwa Soviet bubar pada tahun 1991. Ya. Nah, jadi Uni Soviet umurnya hanya 69 tahun. Sudah ambyar, bubar, kemudian diganti dengan Commonwealth of Independent States, ya kebersamaan dari negara yang sudah merdeka. Bayangkan, Soviet itu terkenal dengan tentara merahnya, terkenal dengan KGB atau dinas intelligence-nya, terkenal dengan kontrol yang dari pusat ke daerah itu seolah tidak bisa ditembus, ya. Tapi lihat akhirnya bubar menjadi cerita masa lalu, ya. Dan lihat Yugoslavia, ya. Yugoslavia itu sebuah negeri sosialis termakmur terbesar di Eropa Timur, ya. Kemudian ini Yugoslavia berdiri tahun 46, tapi tahun 1992 sudah bubar. Umurnya cuma 46 tahun sudah bubar, tinggal kenangan masa lalu. Ya. Dan menjadi Slovakia, Serbia, Kroasia, Kosovo, Bosnia Herzegovina. Saya pernah ke sana. Ya.
ke Sarajevo, ibu kota Bosnia itu. Ya. Ini negeri Muslim di tengah-tengah orang-orang komunis dan orang-orang Nasrani. Jadi bahkan di Sarajevo itu ada Masjid Soeharto namanya. Jadi Pak Harto itu tetap saja ada bagusnya. Ya. Jadi Pak Harto itu menyumbang sebuah masjid setelah hancur lebur Bosnia itu ada masjid namanya Masjid Soeharto. Jadi itu kita punya memori lah ya. Indonesia pernah punya presiden yang menghadiahkan sebuah masjid yang indah di Sarajevo di Bosnia Herzegovina. Ya. Tapi intinya adalah bahwa setelah 46 tahun itu bubar-bar. Nah sekarang kita ini sudah tahun 2025 besok kita sudah berusia berapa? 80 tahun. Ya. Kalau nggak hati-hati kita bisa seperti Yugoslavia, bisa seperti Uni Soviet. Ya. Jadi tiba-tiba ini ya yang saya lihat, tiba-tiba Mas Joko Widodo ini ya, itu punya atian itu bahasa Jawa artinya punya pikiran yang nyeleneh, yang melenceng. Ya. Karena dia tidak bisa 3 periode, lantas Gibran ini, ya, anaknya yang sulung, ya, itu kemudian dibetot dari Wali Kota Solo, kemudian Mahkamah Konstitusi itu dibuat supaya ada cara bagaimana walaupun belum 40 tahun, tapi kalau pernah atau sedang menjabat suatu jabatan yang dipilih, ya bukan ditunjuk, maka dia berhak dicalonkan baik sebagai capres maupun cawapres. Nah yang kita syukuri adalah ya, bahwa hampir semua circle, semua kalangan, semua channel yang dulu itu pernah katakanlah menjadi lovers atau blind lovers of Jokowi, menjadi pecinta buta pada Jokowi, alhamdulillahirabbil alamin, dibuka mata hatinya dan dibuka nalar rasionalnya itu, ya. Mereka mengatakan ini betul-betul sebuah kelainan, tidak boleh kita biarkan, rakyat harus bergerak. Bayangkan. Dan mengatakan sekarang ini langit politik Indonesia sudah mendung. Mendung bukan langit ini tapi langit politik, ya. Sudah mendung berat, dan kalau hujan itu artinya rakyat akan turun ke jalan, akan menggulingkan kekuasaan yang menginjak-injak konstitusi. Ada yang mengatakan seorang tokoh juga yang tadinya pendukung Jokowi secara pokoknya 100% ya, dia mengatakan sudah di depan mata saya, kata beliau itu, bahwa people power otomatis sudah akan segera muncul. Nah kalau bilang people power, tanyakan Amin Rais dulu, ya. Karena saya dulu memimpin people power itu untuk menghentikan Pak Harto yang kita hormati itu, ya. Tetapi saya setuju, ya, bahwa memang gerengsengnya memang ibarat air yang di atas tungku itu sudah sebelum mendidih itu kan apa namanya? Ya kemerengseng, ya. Begitu titik didih muncul, kemudian Jokowi akan amblas, ya, bukan amblas hilang, ya, amblas kekuasaannya dan akan menjadi katakanlah tokoh
yang akan diadili oleh presiden yang akan datang. Doakan ya, insya Allah. Nah, kemudian begini, ya. Memang kita merasakan, ya, ini si Joko ini, ya, diam-diam memang ada sedikit banyak itu kompleks kejiwaan namanya Islamofobia. Islamofobia itu punya kejiwaan yang membenci sesuatu ya, demi kebencian itu sendiri. Gitu. Jadi kita tanya, Bung, mengapa Anda nggak suka Islam? Ya semau saya. Mengapa Anda benci Islam? Ya semau saya. Gitu. Jadi benci demi benci tidak ada alasannya kecuali mata hatinya dan matanya itu ya itu memang sakit kalau melihat agama Allah itu bersyiar ya bercahaya kemudian menjadi tuntunan umat Islam, tuntunan anak-anak bangsa itu memang dia nggak suka. Inilah yang dikatakan ya kita sering mendengar ada fi'il madhi wa makaru wa makarallahu khairul makirin ya. Yang fi'il mudhari' wa yamkuruna wa yamkurullahu khairul makirin. Ya kalau dalam surat Ibrahim itu ada ayat pendek ya dengan 4 kata makar ya wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sungguh mereka memakarkan makarnya namun makar itu adalah genggaman Allah sekalipun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa buah gunung ya. Jadi kalau teknologi yang mutakhir bisa melenyapkan gunung Semeru, gunung Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing, gunung Slamet, gunung Jawa Barat ya dan lain-lain ya. Itu bagi Allah cuma kecil ya. Karena yaitu Allah adalah yang memiliki kekuasaan ya, yang akan mengakhiri berbagai macam kemauan manusia yang zalim ya, yang melawan keadilan, yang tidak masuk akal itu sooner rather than later, lebih cepat, lebih baik kekuasaan itu akan terjungkal dan akan ambruk sekali untuk selama-lamanya. Nah jadi jamaah yang saya muliakan, memang nampaknya itu menurut keyakinan kita Allah masih sayang kepada bangsa Indonesia. Ya. Jadi bangsa Indonesia ini memang semua itu kan agak lugu ya. Gagih, gampang, sepertinya gampang dikibulin ya. Sepertinya ya. Tapi selama kita masih baca Quran sampai ubanan tidak mungkin umat Islam bisa dikibulin ya. Lah kalau sekarang umat Islam diam atau sebagian anak bangsa diam itu bukan berarti lantas tidak tahu ya. Zaman dulu pun ketika informasi tidak seterbuka sekarang, dulu belum ada medsos seperti sekarang ya. Dulu Bung Karno kurang apa ya. Poin besar revolusi, ilmunya juga 10 kali lebih hebat dari ilmunya Jokowi ini ya. Bung Karno itu kutu buku-buku yang besar-besar ditelan ya, dibaca ya. Kalau Pak Jokowi saya nggak tahu buku apa yang dibaca ya. Itu pun akhirnya juga tidak bisa melawan kebangkitan bangsanya sendiri ya. Pak Harto itu
statusnya jenderal dibandingkan Jenderal Sudirman dia 5 bintang ya. Tapi lihat lah 32 tahun juga kemudian keok ya. Apalagi ini ya, jangan dibandingkan ya, jangan dibandingkan kucing dengan harimau, jangan ya. Ini harapan kita ya. Kita sudah mengalah terus ya. Kita ini kan menjadi objek dari Jokowi ini sebagai umat yang harus diawasi. Masjid-masjid akan didaftar, bahkan dulu ada mubalik-mubalik yang harus diberi sertifikat. Yang dapat sertifikat nggak boleh berkhutbah, nggak boleh ceramah pengajian. Ini kan pikiran Sontoloyo, ya toh? Kalau dari Solo namanya ya Solontoyo, ya. Jadi ini sudah tidak betul sama sekali. Ya. Ewo segitu, ya. Walaupun demikian, ya, kita ini kan tetap masih memberikan sedikit, ya, chance, sedikit opportunity, kesempatan. Jadi, insya Allah 14 Februari tahun depan itu sudah ketahuan siapa presiden baru ya, yang menang dalam Pilpres nanti. Ya. Amin, jangan amin, amin, Muhaimin ya. Kalau saya amin, amin ya. Nah tapi Amin Rais ini itu mendukung memang amin ya. Apalagi ini Muhaimin dari Gajah Mada, ya. Anies Baswedan Gajah Mada, saya juga Gajah Mada. Gitu. Nah jadi yang bisa menggusur Gajah Mada harus Gajah Mada juga. Ya. Dipikir ini kan Jokowi juga Gajah Mada, Pratikno juga Gajah Mada. Ya. Kemudian yang lain ada Gajah Madanya. Ya. Ganjar juga Gajah Mada. Ya. Nah jadi memang kalau main engkol begini, ya yang bisa mengalahkan tentu yang sama dari kubunya itu. Karena trik-triknya kan kita ketahui kira-kira seperti itulah ya, insya Allah. Ya. Nah jadi saya meminta Bapak Ibu sekalian, ini seperti kata si Anwar Usman itu, ya, baru 1 menit dia itu membela dirinya. Ya. Saya ini kurang apa? Saya hakim yang tanpa celah. 40 tahun saya berkhidmat sebagai hakim. Di Mahkamah Agung saya juga pernah jadi hakim. Akhirnya saya ketua MK. Bukankah itu hebat toh? Gitu. Ya itu hebat dulu, tapi kenyataannya sekarang kan Anda sudah melincur, ya, sudah menyeleweng, ya. Jadi jangan dibanggakan. Ya. Dan dia lagi saya takut pada Allah berkali-kali gitu, ya. Padahal takutnya itu nomor 2 pada Allah, nomor 1-nya takut kepada kakak iparnya, ya. Sehingga adik iparnya itu dengan segala macam cara dikasih keputusan supaya bisa nyawapres itu. Ya. Nah jadi ini temanya kepemimpinan nasional. Ya. Saya bisa bicara tentang ini secara meluas dari tuntunan Quran dan Sunnah, tapi itu lain kali kita tunda. Yang penting ini loh, Februari mendatang ini. Ya. Jadi panjenengan jangan sampai jadi golput. Ya. Golput itu sesungguhnya dulu memang bagus lah. Ya. Tapi golput itu adalah membuang hak untuk memilih, ya. Galangan putih artinya aku ramelu-melu, ya. Itu nggak boleh, ya. Kalau aku ramelu-melu itu artinya memberikan kesempatan kepada para dolimin mengumpulkan suara sehingga yang adil bisa tergeser gara-gara golput ini. Ya. Jadi panjenengan bisa berbondong-bondong, ya, 14 Februari itu, ya. Kemudian partainya ditusuk
partai apa terserah, syukur-syukur partai umat, syukur-syukur ya. Nah kemudian presiden itu Anies Baswedan sama Muhaimin. Serap. Nah kalau sudah terpilih, sejak 15 Februari hasil sudah ketahuan siapa yang menang, itu Pak Jokowi dinamakan dalam istilah politik itu limdak bebek lumpuh. Ya. Megal-megal, nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Jadi selama menunggu presiden baru dilantik besok Oktober tahun 24 itu, maka presiden yang bebek lumpuh ini tidak boleh mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu melanggar etika politik. Sudah kalah, nggak boleh mumpung harus presiden. Tak gantine Pangdam, tak gantine Kapolri, tak gantine itu enggak boleh. Namanya presiden konyol ya. Karena sudah lumpuh tidak boleh gitu. Nah, walaupun demikian, saya lagi ini kan kita orang Islam kan baik sekali. Walaupun demikian, Mas Joko, kalau sampean memang sadar ya, sampean segera istighfar sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya gratifikasi dan korupsi anak dan menantunya tidak dibawa ke meja hijau. Lihat Pak Harto itu kurang apa, tapi nggak sampai hati menjadikan anaknya itu sebagai wapres atau capres. Tapi ini Pak siapa? Pak Jokowi ini, saya hampir lupa ya. Pak Jokowi ini kok bisa-bisanya itu ya. Nah jadi ini sudah melanggar betul-betul ya. Jadi kita doakan negeri ini ya Allah, negeri muslim terbesar di muka bumi ya Allah, Engkau selamatkan dari berbagai tangan kotor para zalimin itu ya. Dan ya Allah berikan kepemimpinan yang baru ya. Dan setahu kami yang bisa melakukan perubahan secara smooth ya. Kemudian tidak gerusa-gerusu ya, karena ilmunya juga ya, karena tuntunan agamanya juga ya, itu insya Allah yang akan dimenangkan pada hari pencoblosan itu. Amin. Dan ini saya putar jarum sejarah ke belakang ya. Kalau Muhammadiyah dan NU itu bisa bersatu, itu kita melihat yang lain itu cuma kecil. Nah dulu ketika saya dan Gus Dur membuat poros tengah itu ukurannya adalah bukan partai politik, ya, bukan kelompok-kelompok sekat-sekat itu, ya, tapi ini adalah cita-citanya adalah merubah Indonesia yang majmuk, yang pluralis ini ya, punya pemimpin yang kemudian memang step by step itu bisa membawa keberkahan, bisa membawa perubahan ya, untuk apa? Untuk seluruh bangsa Indonesia, lepas dari agamanya, lepas dari partainya, lepas dari berbagai ormasnya itu ya. Walaupun kemudian ya memang kehendak kita itu belum diizinkan Allah. Tapi intinya ya, ketika saya dan Gus Dur itu berduet ya, itu Bapak Ibu bisa membayangkan ketika saya sebagai ketua MPR ketuk palu presiden baru Abdurrahman Wahid itu langsung sholat badar, bayangkan. Sholat badar didengungkan oleh teman-teman muslim ya. Kemudian ini kata ibu saya, Min, waktu kamu ngetuk palu itu orang Muhammadiyah semua sujud syukur Gus Dur jadi presiden ya. Jadi itu Muhammadiyah Sragen, Kota Solo, Boyolali, tapi juga Muhammad Jawa Timur semua itu alhamdulillah kita punya presiden namanya Abdurrahman Wahid. Ini sepertinya akan terjadi sejarah yang berulang. Betapapun
Anies Baswedan ini memang dari kalangan Muhammadiyah. Ya. Dia besar di Jogja. Ya. Muhaimin dari kalangan Nahdien, ya. Dari NU. Ya. Kalau ini bersatu lagi, ya kira-kira insya Allah ya akan dimenangkan Allah. Amin. Nah, jadi itu pesan saya pada Pak Jokowi atau yang mendengarkan, tolong sampaikan Pak Jokowi, hati-hati, Anda jangan 3 periode itu lupakanlah, 3 periode lupakan. Ya. Kemudian Anda juga tidak usah memikir wah kalau 3 periode tidak bisa, paling enggak anak saya jadi wapres kan lumayan mui ya. Saya hampir ngomong kurang baik tadi saya jadi ya. Berarti ini nanti insya Allah muncul lagi kekuatan umat yang bersatu. Ya. Saya kira itu. Nah, saya minta walaupun 5-7 menit kita dengarkan sebuah wacana baru bahwa kita ini terjajah secara digital. Kalau saya ngomong Pak Amin bukan ahlinya, ya paling-paling ngawur gitu ya. Nah, alhamdulillah kita punya tokoh muda belum 40 tahun tapi ahli IT dan ahli AI. Apa namanya AI itu artificial intelligence. Ya. Jadi sekarang bayangkan kalau panjenengan naik mobil dari Surabaya mau ke Jogja, ya. Kemudian Anda klik itu, ya, apa namanya PJS, apa namanya PJS ya, GPS ya, klik, kemudian langsung Bapak sekarang pergi terus ke kanan, belok ke kiri, lewat jembatan terus ke kanan. Ketika kita kebablasan Pak, mundur lagi Pak, ambil ke kiri. Bahkan ada ratusan ribu. Pertama kali saya di Jerman dulu, sebelum seperti di sini tertinggal ya. Waktu itu saya juga heran dengan teman saya di Yoswi itu, kita dari Jerman mau ke Perancis itu sudah pergi mundur maju terus, akhirnya setelah sudah sampai memang betul pada alamat, nomor rumah dan sebagainya. Ya. Artinya ini tiap mobil itu dipantau dengan AI tadi, ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan itu Amin Rais yang sering kritik, tolong dipantau kemana saja dia. Itu. Jangan-jangan dia pergi ke night club, jangan-jangan dia minuman keras, itu bisa saja. Ya. Ya untung saya dari masjid ke masjid jadi aman-aman saja, insya Allah. Ya. Jadi itu tiap orang dipantau. Ya. Dan juga kalau besok Jokowi nggak jadi presiden, mau macam-macam terpantau, dan kita panggil. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, jadi mari Pak Dr. Ridho Rahmadi ya sampaikan ilmu Anda yang kita perlu dengarkan.